Saat kalender berganti ke November 2025, Indonesia memasuki musim hujan yang sudah bisa ditebak. Siklus tahunan ini, ritme kehidupan yang akrab, diperkirakan akan membawa hujan lebat, terutama di seluruh Pulau Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menandai periode dari November 2025 hingga Februari 2026 sebagai puncak musim hujan, waktu dengan risiko tinggi untuk bencana hidrometeorologi. Peringatan-peringatan itu bukan sekadar ramalan rutin. Peringatan itu spesifik dan semakin mendesak saat ancaman baru mulai terbentuk di atmosfer. Ancaman yang tak lama lagi akan memiliki nama siklon tropis senyar. Inilah latar belakang di mana sebuah tragedi akan terjadi. Peringatan dari BMKG bukan sekadar satu catatan kewaspadaan yang berlalu begitu saja. Peringatan itu adalah serangkaian peringatan yang semakin meningkat. Badan tersebut, yang melacak anomali atmosfer di Selat Malaka, mengeluarkan peringatan besar pertamanya 8 hari sebelum bencana melanda. Ini diikuti oleh peringatan lain yang lebih mendesak 4 hari sebelumnya, dan peringatan kritis terakhir hanya 2 hari sebelum langit terbuka dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan-peringatan ini secara khusus ditujukan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan itu adalah sinyal jelas bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada hujan musiman biasa sedang mendekat. Pertanyaan yang kini menggantung di udara, bukan apakah kita telah diperingatkan, tetapi apakah peringatan-peringatan itu diindahkan dengan keseriusan yang seharusnya. Istilah siklon tropis senyar mungkin terdengar tidak berbahaya, sekadar nama di peta cuaca. Tetapi dampaknya sama sekali tidak demikian. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani, menggambarkannya sebagai anomali atmosfer. Meskipun diklasifikasikan sebagai siklon kategori rendah, posisi dan pergerakannya yang lambat memungkinkannya untuk menjatuhkan curah hujan yang luar biasa banyak di area yang terkonsentrasi. Hanya dalam 1 hari, wilayah di Sumatera menerima curah hujan setara dengan apa yang biasanya mereka dapatkan dalam sebulan penuh. Peringatan-peringatan itu secara eksplisit merinci risiko. Me Group, papan peringatan risiko banjir dan longsor di desa, tanah longsor kecil di tepi jalan Fhat Suftek, curah hujan ekstrem, banjir bandang, dan tanah longsor. Peringatan itu adalah ramalan ilmiah tentang bencana yang akan datang. Naskah terperinci untuk bencana yang kini kita saksikan terjadi secara keseluruhan. Meskipun serangkaian peringatan yang jelas dan meningkat ini, transisi dari peringatan ke kesiapan di lapangan tampaknya sangat tidak memadai. Ini menimbulkan pertanyaan sulit tentang rantai tanggung jawab. Apakah informasi tersebut disebarkan secara efektif kepada komunitas yang paling berisiko? Apakah pemerintah daerah memiliki sumber daya dan rencana untuk bertindak tegas atas peringatan teknis ini? Kesenjangan antara mengetahui bencana akan datang dan siap menghadapinya terbukti menjadi jurang maut. Sirene berbunyi, tetapi responsnya diredam, meninggalkan komunitas yang rentan secara tragis terpapar pada banjir yang akan datang dan tanah yang runtuh. Pemicu langsung banjir dan tanah longsor yang dahsyat tidak diragukan lagi adalah cuaca. Pertemuan beberapa fenomena alam yang kuat menciptakan skenario badai yang sempurna. Pertama, sistem monsun musiman sangat kuat, sudah menjenuhkan tanah dengan curah hujan yang konsisten. Ke lingkungan yang tidak stabil ini datanglah siklon tropis senyar. Pembentukannya di Selat Malaka adalah peristiwa langka, dan sifatnya yang bergerak lambat bertindak seperti pompa air raksasa, menarik kelembaban dari laut, dan melepaskannya sebagai hujan lebat yang tak henti-hentinya di sepanjang pantai barat Sumatera. Peristiwa cuaca ekstrem ini adalah katalis utama, mendorong sistem alam jauh melampaui batasnya, dan menyiapkan panggung untuk kehancuran yang meluas. Namun, menyalahkan alam saja akan menjadi cerita yang sangat tidak lengkap. Para ahli dari institusi seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan cepat menunjukkan peran signifikan faktor-faktor buatan manusia. Selama beberapa dekade, ekosistem di daerah hulu daerah aliran sungai utama Sumatera atau DAS telah terdegradasi secara sistematis. Deforestasi yang merajalela, baik untuk penebangan, pertanian, atau pembangunan, telah melucuti kemampuan alami perbukitan untuk menyerap dan menahan air. Hutan-hutan yang dulunya berfungsi sebagai spons raksasa, kini telah tiada. Akibatnya ketika hujan ekstrem datang, air tidak meresap ke dalam tanah, tetapi malah mengalir deras di lereng yang gundul, membawa serta tanah, batu, dan puing-puing.
Degradasi lingkungan ini secara langsung terkait dengan kegagalan kritis lainnya, perencanaan tata ruang yang buruk. Banyak permukiman, jalan, dan infrastruktur yang hanyut dibangun di daerah yang secara inheren tidak aman. Mereka terletak di lereng curam dan tidak stabil dari pegunungan Bukit Barisan atau berkerumun di sepanjang dataran banjir sungai. Pembangunan semacam ini mengabaikan risiko geologis dan hidrologis mendasar di wilayah tersebut. Tanpa penegakan peraturan tata ruang yang ketat yang didasarkan pada mitigasi risiko bencana, masyarakat secara tidak sengaja ditempatkan langsung dalam bahaya. Bencana itu bukan hanya tentang kemana air mengalir, tetapi juga tentang apa yang telah kita pilih untuk dibangun di jalurnya. Oleh karena itu, bencana Sumatera pada akhir 2025 adalah pelajaran brutal tentang bagaimana tindakan manusia dapat memperkuat kekuatan alam. Itu adalah tragedi yang lahir dari tabrakan peristiwa cuaca ekstrem dengan lanskap yang rapuh dan rusak. Banjir dan tanah longsor bukan murni bencana alam, itu adalah bencana sosio-alam. Kemarahan siklon senyar adalah pemicunya, tetapi warisan kerusakan lingkungan dan kebijakan pembangunan yang cacat mengisi peluru. Air dan lumpur yang mengubur desa-desa dan menghancurkan kehidupan adalah hasil dari pilihan kita sendiri, sama seperti hasil dari badai itu sendiri. Dampak bencana ini cepat, brutal, dan meluas. Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menanggung beban kehancuran. Di Sumatera Barat, pemerintah provinsi terpaksa menyatakan keadaan darurat dari 25 November hingga 8 Desember 2025. Karena sungai meluap dan lereng gunung Bukit Barisan yang jenuh runtuh, memicu puluhan tanah longsor. Seluruh desa terkubur, dan komunitas yang telah ada selama beberapa generasi terhapus dari peta dalam hitungan jam. Lanskap itu sendiri diubah secara paksa, meninggalkan pemandangan kehancuran dan kerugian yang hampir tak terbayangkan di ketiga provinsi. Korban jiwa sangat mengejutkan dan memilukan. Hingga awal Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah yang suram. 533 orang dipastikan meninggal, dan 504 lainnya hilang, diperkirakan hilang terbawa arus air dan lumpur. Hampir 2.500 orang mengalami luka-luka, menambah tekanan besar pada fasilitas medis yang kewalahan. Bencana ini secara langsung berdampak pada sekitar 1,4 juta orang, dengan lebih dari 553.900 jiwa, terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Ini bukan hanya statistik. Ini mewakili keluarga yang tercerai-berai, masa depan yang terhapus, dan skala penderitaan manusia yang akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang. Kerusakan fisik pada infrastruktur telah melumpuhkan wilayah tersebut. Lebih dari 3.300 rumah hancur total, sementara lebih dari 24.000 lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan. Bencana ini juga menghancurkan fasilitas umum, dengan 204 sekolah, dan 270 jembatan tidak dapat digunakan. Penghancuran jembatan dan jalan utama ini memutuskan jalur transportasi, mengisolasi banyak desa dan menghambat upaya penyelamatan dan bantuan. Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi lokasi yang hancur di Aceh Tenggara, menyaksikan langsung tantangan untuk menghubungkan kembali komunitas-komunitas ini, memerintahkan percepatan upaya untuk memulihkan listrik, pasokan bahan bakar, dan akses ke daerah-daerah yang terputus ini. Di luar hilangnya nyawa dan harta benda secara langsung, konsekuensi sosial ekonomi jangka panjang sangat mendalam. Hamparan luas lahan pertanian, urat nadi banyak komunitas pedesaan, terkubur di bawah lapisan lumpur tebal, menghancurkan tanaman dan merusak tanah untuk penanaman di masa depan. Hilangnya mata pencarian ini mengancam akan mendorong ribuan keluarga ke dalam kemiskinan. Penghancuran rumah, sekolah, dan pusat komunitas telah merusak tatanan sosial di daerah-daerah yang terkena dampak. Pemulihan tidak hanya akan tentang membangun kembali struktur, tetapi tentang menyembuhkan trauma kolektif yang mendalam dan mengembalikan rasa aman dan harapan kepada populasi yang telah kehilangan hampir segalanya. Tragedi Sumatera 2025 memaksa kita untuk menghadapi kebenaran yang sulit. Peringatan dini, meskipun penting, bukanlah obat mujarab untuk bencana. BMKG telah melakukan tugasnya dengan memberikan perakiraan yang tepat waktu dan akurat. Kegagalan terletak pada langkah-langkah selanjutnya.
Peristiwa ini menggarisbawahi bahwa peringatan hanya akan berguna jika memicu respons yang tepat. Mitigasi bencana membutuhkan sistem komprehensif yang jauh melampaui prediksi cuaca. Ini menuntut komitmen kuat terhadap apa yang oleh para ahli disebut mitigasi struktural. Tindakan proaktif yang dibangun ke dalam tatanan masyarakat dan lanskap kita. Ini berarti kita harus menggeser fokus kita dari sekadar bereaksi terhadap badai, menjadi mengurangi kerentanan kita terhadapnya sejak awal. Pelajaran penting adalah kebutuhan mendesak akan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, terutama di daerah hulu daerah aliran sungai. Bencana ini adalah konsekuensi langsung dari lanskap yang terdegradasi. Oleh karena itu, solusinya harus melibatkan reboisasi agresif, konservasi hutan yang ada, dan rehabilitasi lahan kritis di hulu sungai kita. Ini bukan sekadar masalah lingkungan, ini adalah keharusan keselamatan publik. Selain itu, kita harus menegakkan undang-undang tata ruang dengan tanpa toleransi. Peraturan yang melarang pembangunan di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, dataran banjir, dan lereng yang tidak stabil, harus diterapkan dan dihormati. Memperbarui peta zona bahaya kita dan memastikan rencana pembangunan mematuhinya adalah bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dalam membangun bangsa yang tangguh. Seiring dengan perubahan struktural ini, kita harus memberdayakan komunitas kita. Pendidikan dan kampanye kesadaran publik adalah alat vital untuk membangun budaya kesiapsiagaan. Orang-orang yang tinggal di daerah rawan bencana perlu memahami risiko yang mereka hadapi, mengenali tanda-tanda peringatan, dan tahu persis apa yang harus dilakukan ketika peringatan dikeluarkan. Ini termasuk latihan evakuasi rutin, menetapkan rute pelarian yang jelas, dan menyiapkan perlengkapan darurat. Manajemen bencana berbasis komunitas, di mana penduduk lokal adalah peserta aktif dalam perencanaan keselamatan mereka sendiri, telah terbukti sangat efektif. Ini memastikan bahwa kesiapsiagaan bukanlah instruksi dari atas ke bawah, tetapi tanggung jawab bersama dan lokal. Pada akhirnya, banjir dan tanah longsor di Sumatera adalah pengingat suram bahwa Indonesia berada dalam kondisi risiko geologis dan iklim yang tinggi. Ini adalah kenyataan kita. Kita tidak bisa menghentikan hujan atau mencegah tanah berguncang, tetapi kita bisa mengubah cara kita hidup dengan kekuatan-kekuatan ini. Bencana 2025 harus berfungsi sebagai katalis untuk perubahan paradigma dalam pendekatan kita terhadap manajemen bencana. Ini adalah seruan untuk bertindak demi tata kelola yang lebih kuat, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan warga negara yang berdaya dan siap. Jika kita gagal mempelajari pelajaran-pelajaran ini, yang telah tertulis begitu brutal di lumpur Sumatera, kita ditakdirkan untuk melihat tragedi ini terulang kembali.